Oke semuanya, ini adalah sesi kedua. Jadi sesi kedua akan kita coba lanjutkan diskusi kita tadi ya. Habis selesai materi sesi kedua ini, baru kita coba buka sesi tanya jawab, diskusi tentang beberapa pertanyaan yang terkait dengan asuhan keperawatan, baik itu yang ada di pendidikan ataupun di lapangan, di rumah sakit, di klinik ataupun di komunitas. Oke, jadi saya coba sedikit mengulang tadi yang dari sisi pertama. Untuk tipe-tipe intervensi keperawatan tadi ada yang mandiri, ada yang tergantung, dan juga ada yang kolaboratif. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk penulisan intervensi keperawatan yang mandiri, itu ada teman-teman perawat yang di lapangan mengatakan, kenapa kok harus ada kolaboratif, harusnya cuma khusus intervensi yang mandiri perawat saja, nggak bisa. Kalau memang misalkan masalah keperawatan itu membutuhkan intervensi kolaboratif, kenapa tidak? Karena di berbagai macam referensi pun, intervensi kolaboratif masih bisa, masih harus, bukan masih harus, tapi masih tetap ada. Apalagi tadi kalau kita lihat konsep di awal bahwa tim asuhan keperawatan itu tidak cuma perawat sendiri yang melakukan pemberian perawatan kepada klien atau keluarga, tapi memang ada profesi lain. Gitu. Kemudian ada juga mahasiswa yang menuliskan kolaboratif intervention itu diprioritasin di nomor 1. Ada juga yang komplain perawatnya, kenapa harus diprioritasin? Oh seperti ini nanti kemandirian perawat tidak terlihat jelas. Gitu. Kalau saya sih tergantung dari masalah atau respon klien saat itu. Kalau misalkan dia pasien yang masuk yang dirawat itu dengan perdarahan masif, mau nggak mau kita harus menuliskan collaborative intervention sebagai prioritas intervensi di dokumentasi kan gitu. Beda halnya kalau pasiennya itu sehat, kalau pasiennya kondisinya tidak mengancam nyawa itu nggak masalah. Ini sama juga dengan yang diagnosis keperawatan tadi yang saya bilang. Ada juga yang mengatakan bahwa semua diagnosis risiko untuk nursing diagnosis itu tidak bisa menjadi prioritas utama. Tidak juga. Kalau misalkan ternyata tadi pasiennya datang dengan perdarahan yang masif dan dia risiko sekali untuk terjadinya shock hipovolumik, maka diagnosis yang utama diangkat adalah diagnosis risiko shock. Jadi itu prioritas karena mengancam nyawa. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi tidak semua diagnosis risiko itu meletakkannya paling bawah. Gitu. Beda halnya kayak kalau misalkan risiko yang masih tidak terlalu risiko jatuh. Risiko jatuh juga tergantung juga kondisi pasiennya seperti apa dan alatnya seperti apa. Misalkan side rail, bedside railnya ada atau tidak, keluarga ada atau tidak. Intinya tinggal menyesuaikan saja karena lagi-lagi kita kembali respon individu yang kita lihat, bukan penyakit. Respon individu. Responnya seperti apa dengan penyakit itu. Kalau responnya mengancam nyawa, ya kita harus prioritaskan sesuai dengan hal tersebut. Untuk intervensi ini isinya pengantar dan cara penggunaannya nanti juga akan dijelaskan oleh Nurse Harry atau Nurse Novi di pertemuan berikutnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini. Intinya dia sudah banyak sekali labelnya, ada 554 label untuk intervensi keperawatan sesuai dengan diagnosis keperawatannya, dan ada 13.000 bahkan lebih sekarang ya. Ini dikembangkan juga cukup lama. Di sana nanti ada banyak macam-macam jenis intervensinya ya. Ada yang menggunakan kondisi sistem yang ada di sana dapat digunakan sebagai proses pembelajaran. Jadi orang pendidikan juga bisa menggunakan ini. Apalagi orang lapangan, orang lahan. Terkadang gini, kalau bicara mengenai nursing intervention classification, orang lahan bilang ini terlalu sulit kalau mereka menggunakannya manual untuk buku tersebut. Tapi kita tidak menyarankan teman-teman di klinik menggunakan buku secara manual. Itu sangat memakan waktu dan sangat impossible sekali dengan tugas mereka yang sudah seabrek-abrek, mereka sudah tidak disarankan. Jadi ada cara yang lebih bagus lagi. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya saja. Ini tidak terlalu penting, maksudnya ini suplemental saja untuk langkah-langkah dalam pendidikan dan praktek klinik keperawatan tentang triple M seperti apa. Ya.
Nah, ini nanti yang perlu kita bikin sesi khusus tentang Triple S, tentang SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi, ini adalah standar bahasa keperawatan yang ada di Indonesia saat ini. Minggu kemarin juga teman saya sempat discuss gitu ya, sama teman-teman yang lain, mereka discuss, saya cuma ngamatin, kamu pakai apa sekarang di rumah sakit, Nanda atau SDKI? SDKI dong sekarang, katanya. Sekarang Nanda udah nggak laku. Ini tidak bicara mengenai laku tidak lakunya gitu ya. Jadi lagi-lagi kita tekankan, silakan menggunakan referensi apapun selagi itu adalah referensi, dan untuk mengupas SDKI, SLK, dan SIKI nanti kita bikin sesi selanjutnya. Jadi kami tidak mengatakan bahwa Triple N lebih bagus, Triple S tidak bagus, tidak. Tapi nanti kita lihat sendiri saat kita kupas konten dari Triple N, Triple S itu seperti apa. Nanti teman-teman sendiri yang bisa menilai dan menyimpulkan seperti apa secara keilmiahan dari Triple N dan Triple S itu sendiri. Oke, itu saja mungkin dari saya tentang pemaparan update dari proses keperawatan pada hari ini. Dan mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab kali ya dengan narasumber yang juga. Oke, saya persilakan. Oke, terima kasih Nurse Agi atas presentasinya yang sangat menarik. Nanti tadi beliau mengatakan ada beberapa konten sebenarnya yang akan kita breakdown lebih dalam, karena kalau misalkan diselesaikan hari ini pasti panjang sekali materinya. Oke, kita masih ada berapa menit, waktu masih lama. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, baik saya pribadi dan Mas Nopi mungkin juga akan bertanya, diskusi lah kita. Terkait siklus tadi, benar tadi ada ada update, karena waktu saya pribadi kuliah di tahun 2008 yang namanya teori keperawatan tadi emang belum dimasukin dalam siklusnya, sehingga langsung dikenalin bahwa step pertama proses keperawatan itu ya pengkajian kayak gitu. Ternyata benar juga apa yang mau dikaji ketika kita belum memahami apa yang kita hadapi gitu. Nah, terkait yang pertanyaan saya sebenarnya adalah gimana sih tips dan trik dari Nurse Agi tentang kita pengkajian ke pasien itu biar dapat mendapatkan data yang kaya, karena banyak juga mahasiswa yang mengeluhkan atau teman-teman sejawat mengeluhkan ke pasien itu nggak terlalu banyak dapat data, sehingga mengurangi apa yang mau dibikin diagnosis kayak gitu kalau datanya kurang banyak ya. Ada tips dan trik nggak kira-kira Mas Agi? Oke, terima kasih Mas Heri, pertanyaannya bagus sekali. Memang kondisi lapangan seperti itu gitu ya. Tidak cuma mahasiswa, tapi juga teman-teman di lapangan juga seperti itu. Kalau saya pribadi dulu, memang saya itu harus menguasai konsep itu dulu. Makanya saat di tahap pendidikan, itu saya betul-betul memahami dan betul-betul di saat itu saya mulai mengaplikasikan ke pasien. Makanya saat saya dulu jadi mahasiswa, hampir setiap hari itu saya terapkan cara pengkajiannya, ya, detail. Jadi kalau misalkan hari ini saya cuma mengkaji 5 poin dari 20 poin yang harus dikaji, berarti setelah selesai mengkaji, saya introspeksi diri dan reevaluasi diri. Saya cuma bisa mengkaji 5 ya dari 20 ini. Gitu. Berarti saya masih kurang banyak, berarti apalagi harus saya tambahkan. Oke, besok saya mau coba praktekin lagi, saya tambahin lagi dari 5 menjadi 10. Dan itu saya lakukan terus-menerus, akhirnya saya bisa melakukan pengkajian sampai 20 poin, contohnya seperti itu. Jadi untuk mengkaji tentang nyeri, misalkan ada 20 item yang harus dikaji, gitu kan. Nah, kalau pas saat saya sudah bisa mengkaji ke 20 poin itu, maka selanjutnya nanti saya harus mencari pasien yang memang memiliki masalah complicated tentang nyeri, dan saya mengulang kembali, mengulang dan mengulang. Jadi betul sih, kalau ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu diulang-ulang itu akan menjadi terbiasa dan mendarah daging. Itu tentang pengkajian. Nah, itu ya yang belum terbiasa oleh mahasiswa kita gitu. Sampai gini, format pengkajian saja mahasiswa kita kadang enggan untuk memahami atau menghafal, sehingga kalau mereka mengkaji itu mereka selalu membawa
lembaran pengkajian yang begitu besar dan berlembar-lembar itu dan ke pasien membawa seperti itu malah kayak sensus kan akhirnya jatuhnya gitu. Jadi saat pengkajian tidak detail dan kesannya seperti sensus dan mahasiswa belum membiasakan cara yang harusnya seperti apa gitu. Itu sebenarnya nanti kalau bisa kita bikin sesi sendiri cara pengkajiannya. Intinya pengkajian itu harus in-depth, harus lebih dalam. Jadi kalau misalkan contoh pengkajian tentang nyeri, pasien mengeluh tentang nyeri, Bapak nyerinya di mana, sejak kapan, seperti apa nyerinya, kenapa sampai nyeri, ya kan? Terus ada cara nggak untuk mengurangi nyeri? Skalanya berapa? Kita kasih rentang skala, nanti dia suruh nunjuk gitu kan. Ternyata skalanya misalkan berat gitu ya. Dulu pengalamannya gimana cara untuk mengurangi nyeri? Ada nggak cara sebelumnya? Apakah dengan cara minum obat, dengan cara dikompres dingin, dengan cara dikusut-kusut, dielus-elus segala macam. Kemudian siapa yang membantu itu, bagaimana reaksinya, dan seterusnya. Itu lebih dalam. Begitu juga dengan cara pengkajian tidur juga seperti itu. Sehingga saat kita coba cross-check dengan, kalau dulu saya latihannya, setelah saya mengkaji sekian banyak, saya cross-check dengan buku Nanda. Apa yang sudah saya kaji, datanya itu kira-kira sudah tercover nggak di semua di dalam buku Nanda, gitu. Jadi ternyata ada beberapa item yang tidak muncul saat saya melakukan pengkajian. Oh berarti nanti kalau saya mengkaji ini juga harus ada, karena di Nanda yang namanya nyeri akut itu datanya ABCD dan seterusnya. Sehingga saat saya latihan untuk membuat formulasi nursing diagnosis tentang nyeri akut, data yang diharapkan di Nanda itu sudah saya miliki semua di catatan saya. Nah, lagi-lagi itu harus dilakukan latihan. Nggak bisa cuma sekali dua kali, nggak bisa. Makanya sedini mungkin mahasiswa kita ajarkan di tahap akademik gitu ya, sampai nanti mereka tahap profesi. Harapannya nanti kalau mereka sudah lulus bekerja, mereka hanya meningkatkan kemampuannya saja gitu, atau mereka hanya tinggal menerapkannya saja. Jadi mereka sudah terbiasa. Semoga saja nanti saat bekerja mereka tidak terpengaruh dengan budaya bekerja, karena takutnya nanti terpengaruh. Oh nggak perlu harus segitunya, ribet, capek, dan seterusnya. Udah nggak sampai segitunya, tetaplah. Jadi kalau saya pribadi seperti itu, Mas Heri. Mungkin itu juga ya kali yang apa tadi, yang di awal tadi kita harus mengetahui, memahami teori atau konsep yang mendasari. Gimana mau mengkaji ketika kita nggak punya apa yang mau ditanyakan, apa yang mau diperiksa, kayak gitu. Oke, berarti sekali Gus membahas mengapa harus ada teori yang mendasari dulu dalam pengkajian. Ya. Teori yang makanya tadi si Herman meletakkan teori, konsep, apapun itu menjadi dasar utama sebelum kita melakukan pengkajian. Tanpa itu kita nggak bisa. Makanya kalau mahasiswa kita di tahap akademik teorinya sudah lemah gitu ya, mereka akan susah untuk menerapkan pengkajian ini. Dan kalau mereka kita paksa, datanya nggak akan kuat, nggak akan bagus, dan mereka akan kebingungan di langkah selanjutnya untuk menentukan nursing diagnosis. Itu pasti kalau kita amatin mahasiswa kita. Gitu. Ini kalau bicara mengenai konteks pendidikan gitu. Dan takutnya nanti mereka yang lulus seperti ini, tapi lapangan, ya udah mereka akan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, dan kenyataannya nanti mereka akan melakukan pengkajian, pembuatan nursing diagnosis yang Indonesia Raya. Itu mungkin salah satu faktor penyebabnya kenapa sampai ada Indonesia Raya untuk nursing diagnosis dan lain-lain. Itu Mas. Berarti tadi kalau dia nggak hafal, nggak bisa berusaha untuk menghafal, dia bawa kertas juga itu blocking ya ke pasien ya. Pasien terkesan kayak di sensus tadi benar. Terus mahasiswa juga melontarkan pertanyaan juga nggak leluasa karena mata harus ke kertas, sementara harus pengkajian fisik dan lain-lain. Itu benar memberatkan. Makanya seperti tips Sagi tadi, baca referensi, ingat, dan dicoba. Dan coba itu nggak sekali dua kali. Mas Nopi, ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Silakan. Ya, menyambung. Menarik tadi mengenai pengkajian karena sejauh ini kan ketika misalnya kita melakukan pengkajian yang holistik dari awal ABC sampai Z itu adalah di awal ketika kita nemu pasien gitu ya, ketemu sama pasien gitu.
Sedangkan proses keperawatan itu adalah sebuah siklus kan seperti itu ya Pak ya. Nanti habis pengkajian, planning, implementasi, evaluasi, kembali ke teori dan pengkajian lagi. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah apakah nanti ketika kita melakukan siklus itu, ketika kita sudah melakukan evaluasi, kembali ke teori, kemudian melakukan pengkajian lagi, apakah hanya fokus mengkaji yang terkait diagnosis yang kita angkat saja, atau harus keseluruhan lagi nih Pak? Oke, makasih Nurse Novi. Jadi kalau kita melakukan reevaluasi, kita lihat evaluasinya itu apa dulu, contoh, masalah keperawatannya sudah teratasi atau belum. Ternyata masalah keperawatan belum teratasi. Kita kan sebagai perawat tanda tanya, kenapa sih belum teratasi, ada apa? Nah, itu kita lihatnya satu-satu. Satu-satu. Apakah salahnya adalah kita tidak kuat di teori dan konsepnya, sehingga kita pengkajiannya akhirnya mengalami kelemahan. Berarti kan penyebab utamanya adalah di teori dan konsep. Gitu. Berarti kita harus perbaikin, harus perdalam lagi teori dan konsepnya agar nanti saat melakukan pengkajian itu bisa lebih komprehensif. Tapi kalau ternyata masalahnya adalah di pengkajian, teorinya udah kuat tapi pengkajiannya tetap kurang gitu kan. Berarti kita yang fokusnya adalah ke pengkajian. Tapi kalau ternyata masalahnya adalah di penegakan nursing diagnosis, kenapa ya dengan data seperti ini? Oh ternyata data yang ini itu hampir sama untuk diagnosis yang ini. Yang tadi yang kita bilang di awal, ada kemiripan beberapa nursing diagnosis. Sehingga karena kita tidak tahu, sehingga kita salah ambil nursing diagnosis. Nah, ternyata yang tepat pada pasien ini harusnya diagnosisnya B, tapi kita ngangkatnya A. Gitu. Oh, berarti kita salahnya di situ. Oh, berarti kita dari teori kita udah kuat, dari pengkajian udah oke, tapi saat memilah dan memprioritaskan kita salah. Jadi yang kita perbaiki di situnya. Tapi kalau yang salahnya ternyata adalah di outcome, berarti kita perbaikin outcome-nya. Misalkan harus smart, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu waktunya, jangan terlalu sangat impossible banget untuk bisa dicapai. Itu sering sekali tuh mahasiswa kita yang membuat outcome yang harusnya bisa dicapai dalam 1 hari, dia nulisnya dalam 3 jam. Oh, itu kan lucu banget, bisa dalam 3 jam tercapai. Yang harusnya tercapai dalam 1 minggu, dia nulisnya dalam 1 hari. Itu kan terlalu secara logik tidak rasional, dan faktor fisiologi juga tidak menjelaskan sampai segitunya. Berarti salahnya di situ. Intervensi juga seperti itu. Jadi tergantung kalau memang kelemahannya atau kesalahannya ada di bagian intervensinya yang kita harus perbaiki. Tapi kalau salahnya semua, udah dari awal gitu. Ya, jadi kalau reevaluasi seperti itu. Jadi tidak harus semuanya lagi nih, capek banget ya. Gitu perawatnya. Makanya kita harus lihat lagi reevaluasi. Dan bagus sekali sebenarnya kalau teman-teman di klinik itu mengadakan case presentation. Jadi kayak kalau orang-orang kedokteran itu kan mereka selalu case study gitu setiap minggu atau tiap 2 minggu mereka membahas itu. Tapi ada juga rumah sakit yang melibatkan perawat, ada dokter dan segala macam membahas kasus-kasus yang langka atau yang memang itu sangat bagus untuk dibahas untuk keterkaitan dengan rumah sakit. Nah itu juga bisa dibahas yang seperti itu. Gitu. Mahasiswa kita harusnya nanti kita bikin pengajaran seperti pada mahasiswa kita. Jadi kita punya mapping. Tahun pertama mereka kita ajarin apa, tahun kedua itu suplemental di luar dari kegiatan mereka di akademik gitu. Jadi kita bikin kayak kemarin NCD bikin itu, tapi nanti kita punya plot-plot tertentu, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga, tahun keempat. Nanti tahap profesi mereka udah siap tinggal mengaplikasikan. Itu bagus sekali untuk mempersiapkan mahasiswa didik kita nanti. Gitu Narsofi ya. Gimana Narsofi? Berarti ada kemungkinan untuk lagi. Ada kemungkinan untuk mengkaji dari awal lagi, tapi bisa juga nggak mesti harus mengkaji dari awal lagi gitu ya Pak ya. Ya. Nah, terus ini lagi Pak, seringkali jadi keluhan ketika kita ketemu langsung dengan pasien, ini salah satu keluhan yang sering diutarakan apalagi mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang berpraktik itu. Terkait dengan pasiennya udah keburu jenuh karena si A nanya yang itu, si B nanya yang itu lagi, si C nanya yang itu lagi, entah nanti perawat dari rumah sakit
nanya yang itu, masih nanya lagi, dokternya nanya lagi. Nah ini tipsnya gimana ini Pak, biar pasiennya nggak bosan ditanyain tentang kondisinya dia gitu. Oke, betul sekali. Ini juga kondisi klinik banget gitu ya. Jadi saya sangat sepakat sekali kalau saya jadi pasien pun, jadi keluarga pun saya kedemikian gitu. Apalagi kalau kita lagi sakit, masa kita harus tanya berkali-kali dan kita memberikan jawaban dan pertanyaan itu cuma 1-2 gitu kan. Makanya setiap kali ada pengkajian, hasil pengkajian itu didokumentasikan, dicatat, sehingga nanti siapapun yang ingin mendapatkan data itu tinggal buka statusnya pasien, rekam medisnya pasien, entah itu dokter, entah perawat yang dinas pagi, dinas siang, dinas sore, entah itu profesi kesehatan yang lainnya. Dan kalau misalkan nanti ada data yang tidak didokumentasikan di sana, udah berarti itu memang belum ditanyakan. Kalaupun misalkan sudah ditanyakan, itu harus ditanya kepada penanggung jawab si pasien, entah itu perawat primernya. Kalau di teman-teman yang pernah di Amerika bilang ke saya itu adalah yang tahu kondisi persis luar dalam pasien adalah perawat primernya, primary nurse-nya. Jadi kalau misalkan dokter butuh atau teman sejawat butuh informasi lebih detail yang tidak ada di status medis, dia langsung call. Jadi dia standby 24 jam untuk dimintai keterangan tentang kondisi pasien itu. Jadi nggak perlu harus berkali-kali ke pasien, apalagi kalau misalkan harus melakukan pemeriksaan fisik. Contoh, saya pernah melihat pasien dengan gangguan neurologis itu dilakukan Babinski berkali-kali, dan peserta didik entah itu dari kedokteran ataupun keperawatan, mereka menggunakan ballpoint untuk melakukan Babinski, ujungnya ballpoint. Jadi akhirnya telapak kaki pasien itu penuh dengan coretan-coretan. Nanti mahasiswa 1 melakukan coretan, mahasiswa 2, 3, dan seterusnya. Ini banyak sekali coretan. Itu kan yang pertama 1. Kok sampai segitunya? Yang kedua, itu kan kotor ya kan. Jadi estetiknya nggak ada. Kita kalau udah bekerja, kalau kita perawat, kita bekerja harus betul-betul ada estetikanya. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu dengan seni. Jadi nursing is an art gitu kan. Jadi perawat itu juga sebuah seni. Jadi nggak bisa asal-asalan kita melakukan tindakan. Sampai kita nyepray juga kan kita harus punya seni. Cara kita memandikan juga ada seninya. Karena nursing is an art. Keperawatan itu adalah sebuah seni. Jadi jangan sampai melakukan berkali-kali seperti itu. Jadi jawabannya adalah dokumentasikan datanya, dan biasakan mahasiswa kita selalu membaca status medis, status pasien. Jadi dari awal sampai akhir biar mereka terbiasa, dan terbiasa juga membaca tulisan rekan sejawat. Seperti dokter kan ada dokter yang nulisnya cepat gitu sehingga nggak bisa dibaca, atau hasil-hasil lab, hasil-hasil pemeriksaan diagnostik yang pakai tulis tangan misalkan. Itu kadang kita harus membiasakan diri untuk membaca ini tulisannya apa ya, ini maksudnya apa ya. Itu salah satu keuntungan kenapa kita harus bisa sering membaca rekam medisnya pasien. Jadi kita dapatin data betul banyak di situ. Gitu. Yang nggak ada baru kita tanyakan ulang. Jangan sampai berkali-kali, saya juga setuju sekali, jangan sampai. Itu Nurse Novi. Gimana Nurse Novi? Menarik ya? Oh iya. Iya. Nurse Novi sama Nurse Heri kemarin minggu waktu edisi pertemuan pertama, Nurse Novi ada nanya siapa sih yang membuat Nanda Niknop ini sedikit harusnya saya jelaskan di awal tadi ya. Itu saat saya lihat kembali tayangan video kita, ternyata belum saya jawab. Yang membuat Triple N Nanda Oceanic itu project yang dikembangkan oleh Iowa University di Amerika. Jadi beberapa tokoh-tokoh pakar-pakar keperawatan di sana berkumpul dan didanain untuk mengembangkan itu. Awalnya untuk sejarah ini ada di buku Nanda kok. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membaca seperti apa itu ada di bagian depan dari buku Nanda, itu diceritakan. Sampai ketuanya pun diceritakan, sampai kenapa harus menggunakan pengkajian format Gordon pun diceritakan di sana ya. Jadi itu teman-teman yang ada di Amerika. Dan sekarang untuk member dari Nanda ini sendiri itu sudah merambah ke Asia, itu teman-teman di Jepang. Makanya ada beberapa nursing diagnosis yang autornya, pengembangnya adalah teman-teman di Jepang. Itu Mas Novi. Jadi siapa sih? Jadi ya. Ya dong. Ya itu terkait dengan yang tadi menarik. Kalau kita ngomongin Triple N pasti berkaitan erat dengan Gordon gitu kan ya, karena sangat amat dekat hubungannya dengan pengkajian pola Gordon. Ya. Itu nggak masalah nggak sih Pak kalau misalnya kita mengkaji untuk bidang keperawatan yang lain, karena kan Gordon KMB banget gitu.
Oke. Jadi mereka udah menjelaskan di dalam buku itu bahwa ternyata sebelum mereka menentukan Gordon yang paling cocok, ternyata mereka sudah seperti memberikan kesempatan kepada pakar-pakar untuk menunjukkan kira-kira format pengkajian apa yang cocok untuk digunakan dalam triple N ini sendiri. Jadi saat itu ada banyak format pengkajian dan ternyata setelah dianalyze kontennya itu yang mendekati bisa masuk ke dalam triple N itu adalah punya si Gordon. Yang lain itu ada yang banyak yang tidak terkaji, ada yang masih perlu banyak tambahan dan seterusnya. Sehingga mereka menyarankan untuk menggunakan Nanda Nicknock itu lebih bagus pakai Gordon karena ada domain-domainnya juga kan, ada pola-pola itu bisa masuk ke domainnya si Nanda. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan ternyata Gordon itu terlalu banyak, tidak applicable di Gadar misalkan, kan? Dan masalah kalau di Gadar kan kita tidak mengkaji 11 pola kan, seperti pola seksual, seperti kepercayaan, nilai kepercayaan, persepsi kesehatan. Kalau di Gadar itu dia langsung fokus ke data fokus yang bermasalah saat itu yang datang ke IGD apa gitu. Kalau misalkan kalian pengen menggunakan ada format sendiri yang lebih spesifik, ya nggak masalah karena di Gordon di Nanda tidak ada statement bahwa harus semuanya Gordon, tidak. Cuma dia menyarankan bahwa Triple N, Nanda itu lebih cocok menggunakan Gordon kalau ingin mengkaji semua aspek dari domain Nanda. Tapi kalau di Gadar kan tidak semua aspek yang dikaji, hanya domain-domain tertentu saja. Jadi itu yang dikembangkan. Begitu juga dan teman-teman di perawatan anak, maternitas, keluarga, komunitas juga. Kalau komunitas itu kan mungkin lebih aspeknya ke komunitasnya, gitu, bukan individual health problemnya. Gitu. Kalau itu sih nggak masalah. Tapi lagi-lagi harus betul-betul bisa mewakili apa yang ingin dikaji. Itu aja sih yang penting. Gitu. Menarik sekali ya. Harus dipecah-pecah nih kontennya nanti. Bisa aja ntar kita bikin konten khusus yang ya satu konten bahas tentang gimana itu Gordon yang kaitannya langsung dengan Anda. Bisa aja nanti juga gimana sih pengkajian di keperawatan gawat darurat selama ini, gimana kliniknya dan nyangkutnya nanti ke Anda kayak gimana sampai ke komunitas, teman-teman perawat komunitas bisa ntar kita tampung. Makanya kalau ada yang saran ke kita, tulis di kolom komentar biar kita bisa bikin konten ya. Ya, jadi request teman-teman akan coba kita fasilitasi untuk didiskusikan biar sama-sama kita paham gitu. Kalau kita nggak tahu, kita juga akan cari tahu, kita juga akan belajar, kita juga sama-sama belajar kan hal ini. Ada lagi nggak Narseli sama Nars Novi yang mau ditanyakan terkait tentang nursing proses tadi? Kalau saya sih cukup ya. Nars Novi gimana? Saya terakhir. Boleh. Mumpung ada sih. Gimana? Itu masalah pendokumentasian kan kita tahu bersama kalau itu tuh nggak masuk siklus, tapi setiap siklus harus didokumentasikan kan gitu ya. Walaupun misalnya kita lagi melakukan pengkajian ya silahkan didokumentasikan karena tidak ada part khusus untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan seperti itu kan. Nggak harus di akhir baru didokumentasikan kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di bagian evaluasi Pak. Kalau saya dulu itu diajarkannya ada yang pakai SOAP, ada yang pakai SOAP tambah I tambah E. Itu sebenarnya gimana sih biar kita seragam gitu? Oke. Dan isinya apa mungkin gitu Pak? Apanya? Isinya? Isinya apa gitu? S itu apa isinya? O itu apa isinya gitu? Oke. Good. Ini juga pertanyaan bagus sekali. Sering mahasiswa dan teman-teman di klinik itu sering, terutama teman-teman itu sering menanyakan atau membahas ini saat masih kita presentasi kasus di rumah sakit gitu ya. Jadi untuk dokumentasi betul. Jadi kita memang di dalam siklus itu di literatur yang tadi kita pakai itu tidak ada khusus di akhir karena dokumentasi itu ada di semua step. Jadi dari pengkajian kita harus memang melakukan dokumentasi sampai evaluasi.
Jadi tidak ada tersendiri. Nah, untuk evaluasi sendiri itu kalau dilihat dari banyak literatur referensi, itu macam-macam. Ada yang SOAP, ada yang SOAPI, ada yang SOAPIE, ada yang SOAPIER, ada yang pakai FDAR, macam-macam bentuknya, ya. Masing-masing memiliki tujuannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalau kita cukup dengan SOAP saja, ya kita pakai SOAP. Tapi ada beberapa yang begini nih, yang membutuhkan sampai SOAPIER gitu. R itu apa? Jadi contoh gini, realnya aja. Kemarin pasien saya itu mendapatkan obat injeksi. Karena pasiennya nggak bisa minum obat, gitu ceritanya. Atau kondisi lain lah, intinya pasiennya indikasinya adalah injeksi. Tapi pagi ini kondisi pasien sudah bagus dan bisa menelan obat, dan saat dokter visit, dokter juga menyarankan ya udah nih injeksinya di stop, diganti oral atau tablet. Nah, di situ nanti akan ada revisi. Jadi SOAPIER, R itu revisi. Injeksi misalkan obat apa gitu, yang injeksi IV itu diganti dengan oral. Atau tindakan-tindakan lainnya yang memang tujuan adalah merevisi atau merubah dari intervensi atau apapun yang ada di atasnya. Ada juga yang SOAPIE. SOAPIE itu berarti dia nggak perlu pakai revisi, cuma SOAPIE aja. Tapi ada juga kebijakan institusi yang cuma SOAP aja. SOAP aja juga nggak masalah karena juga ada referensi. Nah, isinya apa? Kalau S itu ada data subjektif. Jadi data-data didapatkan secara subjektif dari pasien, dari keluarga, dan yang lainnya. Oh, itu adalah data objektif, data dari hasil pengkajian kita yang mengulang panca indera, dari data-data hasil lab, pemeriksaan diagnostik tes, dan yang lainnya. A-nya itu adalah sebenarnya analisis masalah. Jadi analisis data yang di atas ke dalam masalah kalau kita berarti masalah keperawatan, ya kan? Berarti diagnosis keperawatan. Berarti kita adalah masalah atau nursing diagnosisnya. Kalau dokter itu biasanya diagnosis medisnya gitu. Kalau P itu apa? Planningnya. Jadi rencananya apa? Rencana itu berarti rencana keperawatan gitu. Jadi dengan masalah keperawatan yang ada itu, maka planningnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Seperti itu. Nah, terkadang yang jadi permasalahan itu kadang beberapa ada yang menanyakan, ada yang menuliskan data S, data O-nya itu semua data ditulis semuanya, kemudian akhirnya A-nya masalah keperawatannya semuanya ditulis gitu ya. Ada yang satu-satu, kalau satu katanya kalau kebanyakan terlalu tidak efektif, tidak efisien gitu ya. Ya silakan, tapi nanti hati-hati dalam penulisan A-nya masalahnya asas analisisnya itu nanti apa masalah keperawatannya. Kalau misalkan ada 5, mau tuliskan 5. Tapi nanti intervensinya hati-hati lagi di planningnya. Planningnya itu nanti harus betul-betul bisa planning rencana keperawatan yang bisa mengatasi masalah yang dituliskan di atasnya di A tadi. Terkadang ada orang menuliskan A-nya itu masalahnya ada 3, tapi planningnya juga 3. Masa iya untuk satu planning bisa mengatasi satu masalah keperawatan? Itu kan sangat-sangat kalau kita keperawatan itu kan intervensinya banyak sekali, tidak bisa sekali. Beda kalau medis, mungkin kalau nyeri dikasih analgesik udah cukup. Kalau misalkan dia panas, hipertermi dikasih obat anti hipertermi cukup. Kalau kita kan enggak, kita ukur vital sign, kita kasih obat sesuai order dokter, kita evaluasi. Yang kayak gitu kan kita kalau nyeri kita ukur dulu karakteristik nyerinya, kan begitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebenarnya sebetulnya sih. Terkadang, nah itu dia. Kenapa mereka tidak mau menulis banyak? Karena capek gitu. Apalagi kalau ketemu pasiennya yang sangat complicated, yang sangat parah gitu kan. Datanya udah banyak, diagnosis perawatannya banyak, planning juga banyak. Nggak ada waktu. Gitu. Kalau kami seperti ini, kami capek. Ya betul. Zaman sekarang kita nggak perlu kayak gituan. Mintalah rumah sakit bikin yang computerized, yang digital. Ya kan? Tinggal klik-klik aja udah selesai. Karena perlu klik-klik itu pakai handphone. Saat kita ke kamar pasien, kita tinggal pegang mobile-nya saja, tinggal klik-klik selesai. Tinggal nanti kirim transfer ke PC yang ada di nurse station kan gitu. Udah, kalau misalkan mau akreditasi tinggal print. Kalau nggak mau di print tinggal di save aja, yang penting datanya aman, tidak kena virus, ya silakan. Itu tergantung kebijakan institusi sebenarnya. Perawatnya juga nggak capek, nggak perlu nulis-nulis keriting tangan.
itu kayak mahasiswa lagi, kembali lagi kayak mahasiswa saya dulu, saya tulis tangan, udah leh, itu tahun 2000 sampai 2003 saya mahasiswa D3 tulis tangan full paper. Sekarang itu udah 2020, udah jauh banget, udah 20 tahun yang lalu, masa kita tetap berada di zaman yang dulu, kan nggak mungkin. Ya, jadi kembali lagi teorinya tetap kita pakai, tapi untuk pengaplikasiannya kita sesuai dengan kondisi saat ini. Saat ini pakai IT, ya udah kita pakai IT, jangan pakai zaman batu lagi, gitu aja intinya. Kadang teman-teman di lapangan kasihnya kayak gitu. Kalau dikasih kayak gini, iya sih, Gi, suka sekali kayak gitu. Ya suka, yuk ngomong sama direkturnya. Gitu ya, Nurse Novi ya. Keren itu kalau semuanya online, bukan online ya, dengan teknologi gitu, Pak. Digital, iya. Supaya nggak ada alasan lagi jadi nggak ada dokumentasikan. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi perawat itu. Waktu kami tuh udah banyak tersita untuk dokumentasi. Kami tuh udah capek gini, kami malas pikir, nggak ada lagi. Itu sudah bisa kita eliminir sebenarnya kalau kita bisa melakukan terobosan tadi. Mantap. Oke. Oke, siap. Oke ya, itu ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, cukup deh kayaknya. Iya. Kita sambung konten berikutnya nanti, pasti banyak saran dari teman-teman. Oke, jadi teman-teman di rumah yang melihat, silakan nanti mau request konten apa, nanti kita akan coba bahas, diskusikan di sini. Kalau kita nggak bisa, kita akan belajar bersama-sama saja, ya kan? Karena kita juga manusia, pasti banyak ketidaktahuan juga. Gitu. Ini kebetulan aja karena NCD kita lebih concern tentang nursing proses, jadi kita lebih sedikit tahu, karena kita udah membaca lebih awal mungkin, gitu aja. Tapi sama aja kita tetap lagi manusia yang semuanya memiliki keterbatasan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembali pada Nurse Heri selaku host dari pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurse Agi, Nurse Novi juga menarik sekali diskusinya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya dengan topik yang pasti lebih menarik ya. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Loncengnya juga ya, biar nanti ketahuan kalau kita sudah punya konten baru.